Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Hajj ayat 78. Judul hari ini kontekstualnya adalah kini dibutuhkan pejuang sejati, bukan pedulang materi. Tentu saja dari judul ini kita mengharapkan yang pertama, bagaimana surat Al-Hajj ayat 78 kita menjadi pejuang sejati. Dan premis yang kedua, pedulang materi itu sebetulnya dalam surat Al-Baqarah ayat 42 atau surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Jadi ada 3 ayat sebenarnya berkaitan dengan judul. Sebelum saya jelaskan tafsir kita ini, tentu saja karena tafsir Maudhu'i, kita harus melatar belakangi kenapa judul ini dipilih. Setelah kita mengetahui urgensitas dari judul ini, maka tentu harus ada solusi. Sebab kejadian yang sekarang ini, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah rasulih. Kalau memang persoalan tidak bisa diselesaikan karena konflik yang berkepanjangan, maka harus kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Sebetulnya yang menggelitik pada hati kita sebagai umat Islam karena ada isu yang cukup menggelitik, yaitu 3 dan 4 kalimat yang berangkaian didengung-dengungkan oleh mereka, yaitu ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Ditambah ada bahasa intoleran. Ada 2 pendapat mengenai ini. Kelompok A atau ormas A, dia sangat gencar untuk membuat sebuah jawaban deradikalisasi. Artinya umat Islam jadi sasaran, jangan radikal, jangan intoleran, jangan ekstrim, dan jangan teroris. Kelompok ini sangat gencar. Kita dikejutkan dengan keinginan mereka, sehingga menuduh ya secara kasat mata bahwa yang 4 kalimat ini ditujukan kepada umat Islam, padahal dia sendiri Muslim. Dijawab oleh kelompok kedua, Islam tidak begitu, tidak digeneralisir semua jadi teroris. Kita kan harus melakukan praduga tak bersalah. Harus ada data dan bukti yang jelas, betulkah Islam itu teroris. Kita harus melihat spektrum universal. Spektrum universal itu maknanya bahwa filsafat, agama, ideologi, dan budaya bisa saja ada penyimpangan. Yang namanya penyimpangan di dalam berbagai hal bisa terjadi. Jadi kalau dituduhkan kepada Muslim sebagai teroris, apakah di luar umat Islam tidak teroris? Tidak digeneralisir Muslim itu teroris, ekstrim. Sebab kita melihat fakta realitas baik dalam sejarah atau kehidupan, misalnya di Myanmar, di Uyghur, di Palestina. Apa itu yang melakukan tindakan kekerasan Muslim? Tentu saja sejarah yang menjawab. Jadi 2 kelompok ini sampai sekarang masih terus berjalan dan terus melakukan pembelaan terhadap dirinya masing-masing. Seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, Yahudi dan Nasrani juga akan mengklaim bahwa Yahudi mengklaim Ibrahim agama Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim agama Nasrani. Tapi di dalam Al-Quran ternyata makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukan Yahudi
Dan Ibrahim bukan Nasrani. Sebab ke bahasa Taurat itu ada 1000 tahun. Sedangkan ke masa Isa 2975 tahun. Bukan Ibrahim agama Yahudi dan bukan Ibrahim agama Nasrani, bukan. Justru Yahudi dan Nasrani harus beragama sebagaimana yang dipeluk oleh Ibrahim. Makanya nanti dalam surah Al-Hijr ini akan dijawab. Berikutnya mereka sampai mengajak bahwa dalam rangka deradikalisasi ini harus berupaya diadakan dai Kantibmas atau dai Satgas Maritim dulu. Ini kalau begitu kan kembali ke zaman Orba. Apa betul tindakan ekstremisme atau radikalisme harus menggunakan pendekatan militerisme atau militaristik? Sebab apa? Kekerasan tidak bisa dijawab dengan kekerasan. Dan buktinya sampai sekarang, kalau memang ekstremisme, radikalisme, sekalipun terorisme dijawab dengan kekerasan, sampai sekarang malah muncul ekstremis-ekstremis lain. Nah, makanya tadi saya harus jelaskan dulu supaya Al-Quran surah Al-Hajj ini, oh begitu. Sampai ya klimaknya bahwa ini adalah produk kami. Kami menginginkan di Nusantara ini harus ada toleran, wasatiyah. Tidak boleh ada orang yang berpaham radikal. Kata kelompok yang pertama. Di jam kedua, bukan. Radikalisme itu produk luar. Kiriman dari luar. Al-Universal dari itu. Dan kalau produk luar mesti ada udang di balik batu. Tidak mungkin mereka menggebor-geborkan ekstrim kepada umat Islam atau teroris kalau tidak tujuannya untuk menghancurkan Islam. Dan memang munculnya bahasa ini bukan dari umat Islam. Itu kelompok yang kedua menjawab begitu. Sehingga dikhawatirkan nanti akan muncul ya paham-paham dari barat yang datang kemudian untuk menghancurkan Islam. Kan kita sesama muslim, ayo dong selesaikan bersama, jangan begitu atuh. Selesaikan bersama, masa kok muslim menuduh teroris ke muslim. Kita makan jeruk. Ternyata mah nggak kaci atuh. Sesama biskota jangan saling mendahului, kata Pak Sadikin. Saya kira persoalan ini belum selesai, Pak. Selama kalau memang ada indikasi ini adalah produk barat, pasti kita ada kerugian dari aspek moral, dari aspek ideal, dan aspek teoritis. Agama hancur, akhlak hancur, bangsa akan hancur. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan Bapak saya kira sudah bisa membaca siapa kelompok yang pertama kedua. Saya tidak akan menggurui, karena kalau saya nyebut ormasnya, orangnya kurang bagus. Saya kira seperti itu kejadian seperti ini. Kita dihadapkan dengan ketidakpastian, betulkah muslim itu teroris? Seperti kejadian yang bawa pistol ke istana, betulkah dia teroris? Misalnya, kalau dipasalkan karena berkaitan dengan NII, dengan ormas yang dibubarkan, kemudian lalu disebut radikal, ini kan perlu pembuktian. Ada radikalisme, kita nggak setuju. Tapi caranya menuduh radikal jangan kepada orang yang baik, gitu kan. Saya tanya, kalau orang tidak baik, disebut tidak baik, pasti nggak senang dia. Orang jahat disebut jahat aja tidak senang, apalagi orang baik disebut jahat, pasti marah. Agama kita harus dihormat dan dijaga oleh kita. Ini menurut pendapat saya, gitu. Coba kita lihat Al-Quran ya, gitu. Makanya saya beri judulnya, kita sekarang dibutuhkan seorang pejuang sejati, bukan pendulang materi. Saya kalau tanya, Bapak ingin kelompok mana nih? Ingin jadi pejuang sejati atau hanya mendulang materi? Saya tidak bisa menjawab, pokoknya pertanyaan ini harus dijawab. Tapi saya tahu hati Bapak, tahu. Ini kalau saya lihat di surat Al-Hajj ayat 78, sebetulnya ayat ini memberikan informasi kepada kita, kita wajib menjadi pejuang sejati. Apa itu pejuang sejati? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah, di dalam agama Islam, dengan jihad yang sebenarnya. Jangan jihad yang salah.
Jihad yang beneran. Jangan jihad asal-asalan. Tadi kalau saya lawan baliknya, ada pejuang sejati, ada pejuang emas. Ini pejuang materi artinya hanya mengumpulkan dunia. Dia tidak sejati pejuangnya. Disebut oleh orang sekarang pahlawan kesiangan. Masih mending kesiangan juga pahlawan. Ini bukan pecundang. Nah, itu pecundang pahlawan kan apa namanya? Bandingannya gitu ya. Oh, kamu pahlawan kesiangan, masih mending kesiangan pahlawan ya. Saya kira ini berbeda jauh dengan surat tadi At-Taubah ayat 42. Padahal di At-Taubah 41 juga menjelaskan tentang penjuang yang sejati. Baik, kita ayat ini dulu Pak, sebab tidak kebagian waktu. Surat Al-Hajj ayat 78 ini, kenapa kita harus bahas? Karena alasannya ada 9 Pak, di sini. Tidak dibaca. Kenapa kita harus menjadi pejuang sejati? Alasannya 9. Pertama, kita di sini disebut wajtabakum. Allah telah memilih kita, memilih kamu sebagai muslim. Lidini Islam itu sebagai agama pilihan Allah, dan kamu sudah memilikinya. Makanya di surat Ain, umat wasato, kata jalnakum umat wasato. Demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang wasatu ilmin wa amalin. Punya iptek dan imtak, imtak dan iptek. Dan punya wasatiyah. Wasatiyah itu ya orang yang selalu hidup di garis tengah, adil. Keadilan, kejujuran, itu satu rumpun wasatiyah itu. Meskipun diartikan oleh mereka wasatiyah toleran, silakan saja. Tapi sebenarnya ya mulut mereka. Tapi wasatiyah ya sebenarnya adalah ajaran yang pilihan Allah. Itu tadi wasato di dalam tafsir Jalalainnya du ilmin wa amalin. Orang yang punya ilmu dan punya kekuatan iptek. Imtak, kekuatannya imtaknya kuat, takwanya kuat, kekuatan ipteknya kuat. Satu ya, kita sama semua begitu. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Islam itu diberikan kepada kamu bukan untuk kesulitan, untuk kesusahan. Bukan. Kemudahan. Islam itu bukan beban, kebutuhan. Teknya dulu yang 2. Supaya ya 9 tadi. Yang ketiga, millata abikum Ibrahim. Lebih baik kamu ikut kepada ajaran Ibrahim yang selaras sama fi usulihi wa puri. Dari aspek usuluddinnya sama cabang-cabangnya, itu kelanjutan Ibrahim kita itu. Sudah dideklarasikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dari Nuh. Seluruh nabi sama. Makanya setelah ada yang kedua, ketiga, millata abikum Ibrahim sama kamu muslimin qablu wa bihada. Kamu sudah dinamakan sebagai muslim, bukan hari sekarang, pihada Quran bukan. Bukan sekarang tahun 2022, bukan. Kamu muslim min qablu, sejak dulu. Sebelum Al-Quran turun, dari sejak Nabi Nuh alaihissalam, muslim namanya. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Nahnu lahu muslimun, muslim. Kenapa masih diperebutkan? Sudah bagus kok. Ya. Mudah, dan juga memang kamu namanya muslim. Itu berapa tadi? 4. Hitung ya. 1, jadi dipilih kita sebagai muslim. Kedua, kita Islam itu ajaran yang mudah, yang ringan, yang gampang. Ketiga, kita harus ikut kepada ajaran tauhid Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat, kita memang sudah dinamakan sebagai muslim. Yang kelima, alasannya kenapa kita harus jadi pejuang sejati? Liyakun Rasul alaikum syahida. Maaf, terjemah bebasnya, supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Syafaat uzma namanya. Dan yang ketujuh, takunu syuhada 'alan nas. Kamu supaya bisa memberikan alasan yang objektif, yang jujur, yang baik kepada Nabi dan Rasul ketika didamprat oleh umat-umatnya. Hampir saja mereka dikalahkan oleh umatnya, bahwa kami mau ke neraka karena tidak didakwahi, tidak diajak, tidak dibikin risalah dan tauhid. Seandainya tidak ada umat Islam, para nabi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Isa hampir kalah sama umatnya. Dijawab oleh kita, kalian yang salah. Nabi dan Rasul sudah berdakwah kepada kalian. Kalian saja yang tidak taat kepada Nabi dan Rasul. Lalu mereka bertanya, dari mana kamu tahu? Kan tidak sejaman dengan kami.
kamu lahirnya tahun 2022. Kami sebelum itu sudah lahir. Kita jawab, kami tahunya Nabi dan Rasul sudah dakwah dari Al-Quran. Kalah mereka, Pak. Makanya disebut kayak hadis Nabi, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Umat Islam itu, maaf, harus mengaku kita lebih hebat. Sebab kita, umat Islam hebat itu kenapa? Nabi dan Rasulnya penghebatnya. Paling hebat, mukhtar. Nabi dan Rasul, Nabi kita Abdul Khalaik. Tuh, coba. Jadi kita kebagian. Itu. Jadi kita hebat, kenapa? Nabi dan Rasulnya hebat. Berapa tadi? 7 ya? Yang ke-8 apa? Aqimus sholah. Kita kan sama-sama sudah sholat semua. Tinggal disempurnakan. Syarat rukun dan adab-adabannya. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 atau zakah. Faktor ibadah kepada Allah sudah tidak diragukan kita. Sebagai muslim, kenapa harus ribut? Sekarang aktu zakah, kita sudah berinfak, sedekah dan zakat. Dan yang ke-8, iqtasamu billah. Kita harus bersatu padu membela agama Allah. Di sini takaubi, harus kuat Islam itu oleh Islam, oleh muslim. Harus hebat Islam itu oleh kita. Kenapa diperebutkan, diperdebatkan? Dan yang ke-9 beringat, huwa maulakum. Bukan Allah pelindung kita. Allah pelindung kita, penolong kita. Makanya panikmal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya pelindung penolong Allah. Itu berarti orang yang apa? Yang taat kepada Allah. Wala yansuranallahu mayansuru. Allah pasti nolong kepada orang yang menolong agama Allah. Allah pasti nolong kepada orang yang membela agama Allah. Bagi yang tidak membela agama Allah enggak ditolong meskipun dia ngaku muslim. Baik, saya akan tafsirkan sedikit saja di ayat ini karena Bapak sudah lihat Al-Qur'annya. Kenapa kita tadi harus apa? Jihad, nah, jihad itu berkorban, berjuang, berperang. Saya rumusnya begini, Pak. Rumusnya, kita menghadapi musuh itu pada dua, Pak. Ada musuh, ada zohirotan, musuh yang nampak, yang jelas, yaitu para penyeleweng, orang-orang kafir harbi. Maka yang sudah dikenal di dalam ajaran Islam untuk melawan musuh yang nampak, yang dohir, baik menyerangnya ofensif atau defensif, yaitu dengan jihad, dengan perang. Tetapi perang ini disebut oleh Rasul jihadul asgor, perang kecil. Rasul bersabda setelah perang Badar, rojakna min jihad asgor ila jihad akbar. Kita keluar dari perang kecil menuju perang yang besar. Ini musuh yang pertama, dohirotan. Sedangkan musuh yang kedua, maknawiyan. Musuh yang tidak nampak. Ada dua, satu setan, dua hawa nafsu. Inilah musuh kita. Setan gak nampak, Pak. Alladzi yuwaswisu fis sudurinas, muncul tenggelam. Hawa nafsu juga gak kelihatan, yang nampak pengaruhnya. Saya melihat Pak di dalam hadis, ketika orang maksiat nampak, Pak, pengaruhnya. Nampak itu pengaruhnya, artinya ekspresi wajahnya orang tuh tidak asli. Kalau maksiat, murem, hitam, kelam. Tidak ada orang habis maksiat itu, syariat. Rubah. Jadi orang maksiat itu sudah disebut Al-Quran, itu adalah maknawian, tetapi asarnya pengaruhnya nampak. Siapa? Apa yang disebut tadi musuh maknawian? Satu setan, dua hawa nafsu. Kenapa tadi kita menamakan ada yang besar, ada yang kecil? Begini, kalau musuh yang nampak bisa ada, bisa tidak ada, dan bisa ada suluh itu ada damai. Sehebat apapun perang, ada genjatan senjata, bisa damai itu perang itu, Pak. Dan bisa tidak ada, bisa ada. Tapi kalau setan dan hawa nafsu selalu ada dan tidak bisa dibawa damai. Lebih jahat daripada musuh harbi. Lebih jahat dari musuh harbi. Makanya Bapak tahu, orang munafik lebih jahat daripada musuh kafir harbi. Sebab dia punya keinginan lain di hatinya. Nah itu hawa nafsu, Pak. Ya, sekali lagi. Kenapa disebut musuh kecil, perang yang nampak? Sebab
itu bisa ada, bisa tidak ada, dan bisa dibawa damai. Juga kalau kita kalah di waktu perang Kesamuk Ma'rikah, maaf, kita langsung masuk surga. Kita perang misalnya dengan orang kafir, mati di situ, gugur di medan perang, langsung ke surga. Tetapi bedanya Pak, dengan hawa nafsu dan setan, ketika kita berperang dengan hawa nafsu, kita berperang dengan setan, lalu kita kalah, langsung ke neraka. Makanya disebut perang besar. Catat ke bapak-bapak. Orang ke neraka itu karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang ke neraka itu karena dia tidak bisa membarengi setan. Kalah dengan setan, ke neraka. Kalah dengan hawa nafsu, ke neraka. Begitu Pak. Ya. Rada kudu dikencengkan sebab bapak ada yang belum tahu. Itu. Kenapa itu perang dari Badar itu perang kecil? Kok perang hawa nafsu perang besar? Karena risikonya yang besar. Kalah sama setan, ke neraka. Tapi kalah di medan perang, berjuang dengan orang kafir, langsung ke surga. Bapak pengen ke mana? Hah? Pengen ke surga, pengen ke neraka? Ayo, jawab. Pengen ke surga. Perangan hawa nafsu, begitu. Nah di sini makanya Pak, apa itu tadi, min haraj, ma ja'alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan Islam susah, tidak menjadikan susah min darurat. Yang darurat itu bukan ajaran Islamnya, karena kamu ikut hawa nafsu, melakukan pelanggaran, baik mencuri, baik berzina, baik narkoba, apalagi yang 5M itu, madon, madat, maling, mateni, main, membunuh, main perempuan, apalagi mencuri, narkoba, dan judi. Itu kalau dilakukan 5, itu yang membuat berat. Tidak ada sanksi orang yang zina kalau soal muson dirancam. Tidak ada sanksi orang yang mencuri dipotong tangan. Tuh coba itu. Jadi yang memberatkan itu bukan ajaran Islamnya, ringan kok, bayangin coba. Dulu Pak, kalau orang berbuat salah, itu tobatnya harus saling membunuh. Zaman Nabi Musa, bunuh. Kalau ada najis nempel di pakaian, di baju, tidak hanya dicuci, harus dipotong, dibuang. Jadi kalau bapak misalnya punya sarung, kena najis, buang. Punya jas baru beli, kena najis, buang. Dulu, sekarang cukup dikuci. Cukup tobatnya. Dulu, di zaman dulu, berat Pak. Ya, coba ringannya, sholat 4 rakaat bisa 2, ya kan? Yang 2 gak 1 Pak, ya. Lalu bisa dikosor, bisa dijama, ringan banget itu. Mana yang sulit? Nah, baik. Kemudian sekarang lanjut lagi, majang bidawat millat abikum, samakumul muslimin tadi, samakumul muslimin. Jadi kita disebut tadi orang Muslim. Memang muslim itu memang harus menjamin selamat. Jadi al-muslimuna masalah muslim milisani wayadi. Muslim yang baik, yang sempurna, yang orang tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita. Nah sekarang kaitannya dengan tadi, kenapa kita tidak boleh menjadi pendulang materi? Coba lihat, Bapak buka sedikit surat At-Taubah. Allah sampaikan ini, infiru hifafa wa thiqala. Coba lihat ayatnya Pak, dibukalah. Infiru hifafa wa thiqala, pergilah kamu menuju medan perang, baik keadaan ringan atau keadaan berat. Ini ahli tafsir mengatakan baik muda atau tua, sakit atau sehat, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, santri atau kiai, pokoknya seluruh umat manusia wajib perang menurut ayat ini. Nu gering Pak, lamun waktu perang digotong ilu. Kau ada masalah yang semuanya dihuntu, ilu itu mah nu gering payah sekalipun, awalnya begitu. Harus perang dulu, cuman ayat ini dinasah oleh surah Al-Baqarah ayat 91. Apa nasanya? Laisa ala du'afa wala alal mardo, tidak apa-apa kalau sakit, perempuan, orang yang tidak mampu, nggak apa-apa, nggak perang. Itu dinasah oleh ayat itu. Awalnya enggak. Ada juga yang dinasahnya bukan oleh surat Al-Baqarah ayat 91, oleh Al-Baqarah ayat 122. Tadinya harus semua perang Pak. Ketika perang semua medan perang. Tapi dinasah oleh Al-Baqarah harus dibagi tugas. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kenapa orang mukmin pergi semua ke medan perang? Para ulama min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatawaffu fiddin. Kenapa tidak ada sekelompok yang belajar agama? Jadi ada yang berangkat ke medan perang, ada yang berangkat ke pengajian, nuntut ilmu. Jadi ada yang jadi tentara, ada yang jadi santri. Itu yang benar. Itu yang benar Pak. Jadi tentara TNI sama santri umat Islam itu harus bersatu. Memang di Qur'annya begitu. Jadi kita sebetulnya kalau menurut surah Al-Baqarah
ayat 122, kita wajib pergi ke medan perang meskipun dalam keadaan sakit, dan harus semua. Tapi akhirnya yang sakit tidak harus perang dan tidak harus semua perang. Jadi untunglah kita yang tadi menggali ilmu, sebab ini menasah dari surat Al-Baqarah ayat 41. Makanya di sini wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Pejuang sejati itu yang jihadnya dengan harta dan jiwa. Langsung bi amwalikum wa anfusikum. Kalau saya lihat Ibnu Katsir, Pak, bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Harta dan dakwah nahi munkar serta jiwa. Kenapa kata Ibnu Katsir? Karena berisiko memang. Harta memang ringan. Kalau berjuang dengan lisan itu berat risikonya, Pak. Kenapa berat risikonya? Karena berhadapan dengan kebatilan. Maaf, orang yang batil kalau diberi duit kayaknya daikin, Pak. Tapi kalau kebatilan dicarekan, dimarahin, didakwahin supaya berhenti, ya itu. Orang yang jahat kalau beri duit eureun, Pak. Itu harta. Tapi kita bukan menjadi harta kita diberikan kepada yang jahat, bukan. Dipakai berjuang untuk supaya hilang kejahatan. Tapi seandainya memang kita ada uang lebihnya, beri kepada yang jahat, berhenti. Tapi kalau dengan lisan, risiko. Amal ma'rufnya gampang, kalau munkar, melarang kemunkaran, risiko. Itu. Risikonya apa? Ya penjara, itu. Ditahan. Nah, itu saya kira apa tadi ayatnya? Wajahidu bi amwalikum wa pusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kamu berjihad yang sejati. Mujahid yang mujahid sejati, pahlawan yang sejati. Saya kalau tidak salah 2 bulan lalu pernah sampaikan, kip dunaroi kipil hayati mujahid. Kamu kalau berdiri ada di dunia, kamu harus lurus tegak. Jangan mencang sana sini. Di mana posisinya? 2, 1 jihadun wa niyatun. 1 kamu harus berani jihad, berjuang, berkorban dan berperang, dan niyatun harus punya cita-cita besar. Untuk apa jihad? Untuk membela Islam. Untuk apa? Supaya Islam terus sampai kiamat. Begitu. Itu waniyatun. Pernah saya sampaikan. Jadi mujahid yang jihad yang sejati itu adalah yang tadi melalui proses ini. Karena itu ada mujahadah, ada mujahid. Kalau kita jihad perang, Pak, untuk melawan musuh yang nyata, yang nampak. Kalau musuh yang tidak nampak, imam mujahid 2, 1 mujahadah, kedua, riyadhatun nafsi. Kita harus ada kesungguhan dan ada latihan. Misalnya ngantuk, Pak. Itu kan kesehatan ngantuk. Jadi kalau Bapak ke ngaji ngantuk, harus dilatih. Jangan ngantuk. Bagaimana cara jangan ngantuk? Misalnya, melotot. Sampai perih, mau ngantuk, rembung kata. Karena melotot itu kan menjaga ngantuk. Tapi kalau ngaji nunutan tuh, udah tidur. Apalagi kasih bantal, lain lagi ceritanya. Jadi itu solusi. Jadi sebetulnya yang dimaksud tadi mujahadah, kesungguhan, ini kena melawan yang berat. Dan ada liyadoh, latihan, tahajud, latihan semua, ya. Ini di ayat 42 ini tadi. Kenapa menjadi pendulang materi? Kena dengar ayatnya. Walau kana aradon qoriba wa safaran qasida lattaba'uk. Kata mereka orang yang cari duit, seandainya perang ini wahai Muhammad bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, duit yang banyak, seperti instan begitu kami perang dapat langsung ghanimah dan safaran qasida. Jalannya tidak terlalu jauh, dekat, mau kami. Tapi kan waktu itu Pak ayat ini turun ketika mau perang Tabuk. Ada lagi yang ditafsir mengatakan ketika mau dengan Romawi. Perang Tabuk itu perang waktu peceklik, sangat panas, tidak ada makanan, sampai 1 korma dibelah 2, sangat tidak ada makanan dan panas dan berangkat. Itulah mereka orang-orang munafik itu tidak mau kena. Makanya disebut ayat berikutnya, walakin baudat al-musyuqqah. Mereka merasa berat, tidak mau mereka perang. Tapi kalau ayat duit, naik perang, mau gitu. Nah kalau sudah pulang Pak, mereka itu nih, para sahabat dari perang, saya halifuna billah, wa sahlibuna billah, law istata'na la kharajna ma'akum. Mereka sumpah, saya disebut ini wa sahlibuna. Padahal waktu perang Tabuk itu Pak, Rasul sudah dikasih tahu sama wahyu bahwa mereka bakal bersumpah. Ini adalah salah satu mukjizat kepada Rasul. Mereka tahu kaum munafik waktu itu, Rasulullah tahu bakal bersumpah mereka. Sumpahnya apa?
La isatona la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu, bisa, kami pasti ikut kamu. Begitu ngomongnya. Kayak bener Pak. Kami itu ya Muhammad, maaf ya, kami itu tidak bisa ke negeri, kami itu. Ayah urusan, kami itu ngaji teh, ayah mertua, kayak gitu. Ya, banyak alasan lah. Padahal ya tadinu ilaikum idza roja ilaihim. Ya tadinuna ilaikum idza roja ilaihim. Mereka beriktidar rumasa ngaku salah kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah pulang. Itulah munafik. Makanya dijawab Al-Quran. Wallahu ya'lamu annahum lakadzibun. Allah tahu bahwa mereka berbuat dusta. Yang dicari mereka bukan apa-apa sebenarnya. Ya, apa yang dicari mereka? Lihat tuh surah Al-Baqarah, Pak. Mereka itu sudah istihza. Innama nahnu mustahzi'un. Kami mengolok-olokkan, menghina umat Islam. Jadi menghina, mengolok-olokkan. Makanya Allah yastahzi'u bihim. Allah menjawab olok-olokan mereka. Bagaimana caranya? Wa yamudduhum fi tughyanihim. Mereka ditambah tughyan. Tughyan itu fujur, ditambah berbuat jahat. Karena mereka atau tadi mengolok-olokkan Islam, mengolok-olokkan Allah, ayat yamudduhum fi tughyanihim, ditambah oleh Allah mereka itu di dalam kesesatannya, kejahatannya. Akibat apa? Mereka berbuat fujur, akibat bohong. Kemana resikonya kalau tughyan dan fujur? Ke neraka. Makanya al-kizbu yahdi ilal fujur. Kalau berbuat bohong, dia pasti melakukan kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, berbuat jahat pasti ke neraka. Begitu Pak. Jadi ini bisa ketahuan sekarang. Makanya kita harus tadi menjawab dengan tegas. Apa dengan tegas? Al-Quran mengatakan, ulaikal ladzina astaru dholalata bihuda. Mereka itulah yang menjual agama ditukar dengan dunia. Ad-dhalalah itu disebut syiah dalam tafsir. Rorongsokan yang tidak berguna. Saya akan tanya Pak sekarang. Tafsirnya kan gini. Saya tanya, mahal mana emas dengan perak? Jawab Bapak. Kalau ada orang punya emas ditukar dengan perak, itu agak kurang normal. Lalu punya emas ditukar dengan rongsokan, masih ada gunanya, juga kurang normal. Ini apa? Sil'ah, dolalah, di dalam tafsirur Rahman di Kalimanan, benda yang rongsokan tidak berguna, sementara dia pura mutiara. Jangan pun mutiara ditukarkan dengan rongsokan yang tidak berguna, error otaknya. Sekarang mutiara yang hebat ditukarkan dengan perak saja sudah tidak normal. Kenapa mereka iman jual diberikan dengan dunia? Kenapa tidak menjadi pahlawan sejati, pejuang sejati, malah mendulang materi? Salah saya mikirnya. Perhatikan, kamu dolalah pamarobiat tijaratuhum, tidak akan untung usaha kamu di dunia, tidak untung, dihina-dinakan, adillah, dan di akhirat azabun azim. Jadi Bapak punya tugas sekarang ngabejaan, kejamahannya mendulang materi, cilaka. Karena saya lihat juga di dalam Muqaddimah Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saya redaksi ujungnya saja. Kalau kamu menjadi seorang yang bersemangat untuk belajar ilmu, untuk ibadah, dan atau kalau kamu sudah menjadi ahli ibadah untuk mengejar ridho Allah, itu ada syarat kriteria yang harus kamu hindari. Satu, kamu tidak boleh ria. Dua, tidak boleh ingin dipuji orang. Tiga, tidak boleh sombong. Tidak boleh ingin sohor pamor. Tidak boleh ingin pencitraan. Syarat berikutnya, lijam ihitomi dunia. Tidak boleh kamu dengan ilmu atau ibadah untuk mengumpulkan harta benda. Kata Imam Ghazali, apabila kamu berbuat begitu, pantasain ala hadbi dinik wala nafsik. Kalau kamu sudah meniatkan begitu, dunia semua yang dicari, maka kamu sama dengan menghancurkan agama dan menghancurkan diri kamu sendiri. Makanya di Al-Quran itu yuhlikuna anfusahum, yuhlikuna anfusahum. Mereka menghancurkan dirinya sendiri. Dengan sebab apa? Satu, dengan sebab berbohong. Dua, dengan sebab mereka mengkhianati. Ketiga, dengan sebab ria.
Sebab kalau bohong Pak, Masya Allah, kalau sudah bohong semua bisa Pak dilakukan. Kalau orang sudah bohong Pak, maaf, kalau sudah bohong bisa berzina, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa narkoba, dan itu kalau orang sudah berbohong. Ini sekarang Pak sudah darurat kebohongan kita ini. Kenapa? Karena kebohongan ini sudah dianggap kebenaran. Makanya sekali lagi saya, kezoliman sebanyak apapun di dunia tidak bisa merusak dan tidak bisa menghancurkan bangsa di dunia. Dunia ini akan hancur bukan karena kezoliman, karena sakitil alim, diamnya orang-orang yang tahu, tidak teriak, tidak ngomong. Ulama tidak berkomentar, ulama tidak ngomong, itu hancur dunia. Sekuat apapun kezoliman, sehebat apapun, sudah dijamin wallahu mutimmun nurih. Tetapi begitu orang alim diam, ustadz guru diam, tidak komentar tentang kezoliman, hancur dunia ini. Baik di tingkat regional, nasional, atau internasional. Kita wawasannya Pak, rahmatan lil alamin. Kita memang Pak dakwah di BCP, alhamdulillah dengan media sosial kita bisa kemana-mana. Semua bukan hanya SIM Kuring, semuanya. Mudah-mudahan dakwah kita ini didengar, bukan hanya orang di BCP, didengar oleh orang-orang yang mendulang dunia, mencari dunia. Hanya saja kalau mencari dunia untuk ibadah tidak masalah. Itu keliru, sebab ternyata apapun yang dilakukan oleh oligarki, baik oligarki ekonomi atau oligarki politik, itu tujuannya sama, untuk menjajah dan menguasai dunia dengan tidak benar atau melakukan kezaliman. Kita ada konsep Islam tadi, harus jadi jihad fisabilillah, yaitu mujahid pembela Allah yang sejati, yaitu tadi ada 9 alasannya. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus bisa siap melawan musuh yang nampak, yaitu kalau kita perlu perang itu hanya perang kecil, tetapi yang paling berat adalah melawan hawa nafsu dan setan. Kalau kita kalah dengan setan, na'udzubillah, kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita ingin ke surga, mudah-mudahan semuanya. Ulah ketinggalan, semua ikut. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan akhirnya kita mendapat ridha Allah, wafat husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.